Bapak Kiai Haji Ahmad Ridho bin Kiai Haji Abdul Somad, Bapak Kiai Haji El Mahdi bin Kiai Haji Muhammad Arif Ismail, dan juga Al-Mukarram guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Barri bin Kiai Haji Muhammad Ali, dan juga guru kita Ustadz Haji Ahmad Sanwani Ishak, dan para asatiz yang lainnya yang baru saja tiba. Mudah-mudahan pada malam hari ini kediaman daripada Sohibul Haul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kehadiran para guru-guru kita. Hadirin jamaah sekalian, meningkat ke acara selanjutnya, yaitu sambutan atas nama keluarga Sohibul Haul yang pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan oleh saudara Istikhari bin Haji Abdul Alim. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri, yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Pamanda Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Syirajuddin Ishaq, matta'anallahu bituli hayatih. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Al-Ustadz Pamanda Kiai Haji Ahmad Ridho bin Kiai Haji Abdul Somad. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Pamanda Kiai Haji Muhammad El-Madi bin Kiai Haji Muhammad Arif Ismail. Sama-sama kita hormati Pamanda Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Fauzi Mahbub. Sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Bari bin Kiai Haji Muhammad Ali Junaidi. Sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Ustaz Haji Ahmad Sanwani Ishaq, serta para alim ulama, para asatiz, para kiai, para hadirin jamaah sekalian yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim serta mahabbah kami kepada beliau-beliau sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya ialah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di rumah kediaman orang tua kami almarhum Haji Abdul Alim Abdul Haq. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya guru-guru kita, para alim ulama kita, para kiai kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama keluarga mengucapkan ribuan terima kasih kepada para guru, para alim ulama, para kiai, serta para asatiz lainnya yang telah berkenan hadir memenuhi undangan daripada keluarga. Mudah-mudahan niat kita, langkah kaki kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami atas nama keluarga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila terdapat kesalahan-kesalahan serta kekurangan di sana sini, baik dalam penyambutannya, jamuan-jamuannya, dan juga tempat yang kurang leluasa buat saat ini. Sekali lagi kami atas nama keluarga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum saya akhiri kalimatut tasyakur pada malam hari ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah yang mana pahalanya kita niatkan untuk orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, nenek kakek kita, guru-guru kita, saudara-saudari kita sekalian, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan juga kita yang hadir, kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan rezeki kita, dan Allah matikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segenap para alim ulama yang hadir pada malam ini, diantaranya Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri, Kiai Haji Ahmad Siraj Ishaq, Kiai Haji Ahmad Ridho, Kiai Haji Al-Mahdi Arif, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah pertemukan kita bersama dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan taufik dan hidayah, bisa melangkahkan kaki datang ke tempat ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi undangan dari saudara kita sesama muslim, yang di dalam acara ini semuanya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berzikir menyebut nama Allah, kita bersolawat kepada Rasulullah, sambil kita mendoakan orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang diadakan haulnya pada malam hari ini, yaitu Al-Ustadz Haji Abdul Alim bin Abdul Haq,
Yang kita kenal beliau adalah seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Luar biasa. Ya, kalau kita mengenang ini orang luar biasa. Ya, sekian puluh tahun lamanya mengabdikan diri kepada masjid. Lebih sering di masjid daripada di rumah. Sampai dikatakan selama sekitar 30 tahun nggak pernah berbuka puasa Ramadan di rumahnya, tetapi di masjid, karena ngurusin orang-orang yang berbuka puasa di masjid. Lebih memilih melayani orang daripada berkumpul bersama keluarga. Luar biasa. Namun pada akhirnya yang namanya manusia pasti mengalami yang namanya kematian. Di sini harus kita ingat bahwasanya kehidupan dunia tidak ada yang abadi. Satupun manusia nggak ada yang hidup selamanya. Ya, bahkan bukan cuma manusia, semua yang bernyawa, semua makhluk pasti mati. Yang nggak mati hanya Allah Ta'ala. Jangankan manusia, binatang, bahkan setan, jin, dan malaikat pun pada akhirnya akan mati. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Ada ungkapan ad-dunya awwaluhu buka. Dunia ini awalnya adalah tangisan. Coba kalau kita perhatikan bayi lahir, yang pertama dilakukan itu bayi apa? Nangis. Kalau nggak nangis, dibikin nangis. Ya, karena kalau bayi nggak nangis, jangan-jangan ini bayi mati. Ad-dunya awwaluhu buka. Wa awsatuhu ana. Pertengahannya dunia ini apa? Capek. Apaan di dunia yang nggak capek? Kerja capek, makan capek Pak. Kalau makan nggak capek nggak berhenti kita makan. Tidur capek. Yang kita bilang tidur itu istirahat, ternyata bikin capek juga. Apaan yang nggak capek di dunia? Nggak ada. Wa akhiruhu fana. Akhirnya dunia ini adalah mati. Makanya jangan terlalu condong dengan dunia. Nabi SAW pernah mengingatkan kepada seorang sahabat yang mulia. Apa kata beliau? Kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seolah-olah engkau ini orang asing. Gimana sih orang asing? Kita pergi. Kita orang Jakarta, katakanlah mendapatkan tugas pergi ke Surabaya. Kira-kira selama di Surabaya ini kita condongnya hati kita ke Surabaya apa ke Jakarta? Pasti condongnya ke rumah. Karena rumah kita di Jakarta, keluarga kita di Jakarta, orang-orang yang dekat dengan kita di Jakarta. Maka ketika kita di Surabaya, selama kita di Surabaya, kita hanya mencukupi sekedar kebutuhan kita selama di Surabaya. Kita nggak mengambil kecenderungan untuk tinggal di Surabaya. Kenapa? Karena memang asal kita bukan di Surabaya, di Jakarta. Dapat tugas ke Surabaya 1 minggu. Kira-kira di Surabaya beli lemari nggak? Beli rumah apa enggak? Beli tanah apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena tahu pada akhirnya selama seminggu berlalu akan kembali ke Jakarta. Itu perumpamaan orang asing. Kita hidup di dunia begitu, Pak. Selama-lamanya hidup di dunia pasti mati dan kita akan kembali. Makanya kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau hidup di dunia seperti orang asing. Jangan condong sama dunia, jangan terpana dengan dunia. Hidup mendunia, hidup di dunia tetapi tidak mendunia.
Oh, bagaimana nih hidup di dunia tetapi tidak mendunia? Ya. Hidup di dunia tetapi tidak condong hati kita kepada dunia. Hidup di dunia tidak menganggap diri kita bagian yang akan bersama dunia selamanya. Hanya sekedar apa? Sekedar tempat untuk singgah yang kemudian akan kita tinggalkan menuju tempat yang abadi. Ini dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabil. Atau sekedar melintas. Ya, kita hidup di dunia ini kita anggap kayak kita numpang lewat. Numpang lewat lama apa sebentar? Sebentar, nggak ada numpang lewat sampai bertahun-tahun. Kalau kita jalan gitu, kalau kita jalan, kita mau menuju Bogor, kita lewat Depok. Kira-kira di Depok kita lama apa enggak? Ya sebentar, orang kita cuma numpang lewat doang. Paling kalau kita berhenti di Depok sekedar untuk makan, minum, istirahat, terus kita lanjutkan perjalanan. Ini perumpamaan hidup di dunia begitu. Nggak ada yang abadi semuanya. Ya, nggak ada yang abadi. Maka ayo kita jadikan dunia ini sebagai sarana buat mencapai kehidupan akhirat. Saya punya guru pernah mengatakan begini. Ada satu hadis yang terkenal, hubbul waton minal iman. Kata beliau, ini hadis maknanya bukan cinta tanah air seperti tanah air yang ada sekarang. Al-waton di situ maknanya apa? Jangan dipelesetin jadi cinta tanah air. Ya, kita bangsa Indonesia, cinta bangsa Indonesia. Ya silahkan saja. Tapi yang sesungguhnya dimaksud al-waton di situ adalah kampung akhirat. Maka sesungguhnya hadis ini mengajarkan biar kita cinta kepada akhirat. Bukan cinta kepada apa yang ada di dunia. Ya. Karena asal kita ini dari akhirat. Dan kita akan kembali ke akhirat. Manusia perjalanannya ini dari mana? Dari alam arwah. Menuju alam dunia. Dan akan kembali lagi ke akhirat. Di tempat asalnya arwah itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita. Kumpul-kumpul kayak begini, harapan kita apa? Ini jadi bekal kita. Ini jadi modal kita. Ini jadi sesuatu yang akan membuat kita bahagia di akhirat kelak. Di dalam kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini pernah menuliskan, ada sebagian ulama diminta wasiatnya. Ya, ada orang datang kepada ulama minta nasihat. Apa yang dinasihati ini ulama? Unzur. Kullu syai'in tuhibbu ayyatiyakal mautu wa anta fihi falzamhul an. Perhatikan. Ya, apa saja yang kalian inginkan ketika maut datang kalian sedang melakukannya, maka lakukan dari sekarang. Kita pengen mati kita dalam keadaan apa? Kita pengen ketika maut datang kepada kita, kita lagi ngapain? Maka dari sekarang kerjain. Jangan ditunda-tunda. Jangan dientar-entarin. Kita pengen kalau kita dicabut nyawanya ketika kita sedang sujud, banyakin sholat. Kita pengen kita lagi baca Quran, datang malaikat maut, banyakin baca Quran. Kita pengen kita lagi berzikir menyebut nama Allah, didatangi oleh malaikat maut, banyakin zikir. Maka banyak kita dengar riwayat orang-orang yang Masya Allah luar biasa. Ketika sedang sujud, mereka nggak bangun lagi dari sujudnya. Ketika sedang mengajar, mereka tidak lagi menyelesaikan mengajarnya. Ini yang kita pengenin. Dan itu bukannya nggak ada orang seperti itu. Saya punya guru.
Beliau selain mengajar di pondok juga mengajar di kampus. Di akhir hayatnya beliau datang ke kampus, kemudian memulai perkuliahan. Ya, beliau berkatakan, mari kita mulai perkuliahan pada pagi ini dengan membaca Al-Fatihah. Semuanya mahasiswanya baca surat Al-Fatihah. Udah selesai, ditungguin ini dosen nggak ngomong-ngomong lagi. Ternyata setelah dicolek, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak kita dengar cerita-cerita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, diberikan anugerah mati dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita? Apakah kita ntar begitu? Kita usahain, ya. Kali-kali lagi begini, tahu-tahu ada yang mati gitu, mau nggak? Tadi katanya mau mati dalam rangka ibadah, ini kita lagi ibadah bukan? Ya, lagi dengerin ceramah, tahu-tahu jangan doain yang ceramah ya. Doain yang ceramah ya mati. Wa kullu syai'in takrahu ayyatiyakal mautu wa anta fihi fatrukhul an. Dan apa saja yang kalian benci, kalian sedang melakukan itu, kemudian datang kematian, maka dari sekarang tinggalin. Kita nggak mau kalau kita lagi melakukan hal itu, kita mati, maka dari sekarang jauhin. Tapi nggak semuanya begitu. Selain kita dengar cerita orang-orang yang baik mati dalam keadaan yang baik, kita juga mendengar cerita orang-orang yang buruk mati dalam keadaan yang buruk. Ya Allah, lagi banting kartu, mampus loh, mampus bener. Lagi nyekek botol, lagi ngapain, lagi begini, lagi begitu. Ya, kita nggak mau begitu, maka dari sekarang tinggalin. Kita hidup di dunia nggak tahu kapan matinya. Ya, kita hidup di dunia nggak tahu kapan matinya. Kapan kita mati kita nggak tahu, kita nggak bisa cari tahu, dan kita nggak bakalan bisa tahu. Dan nggak perlu juga kita tahu. Itu adalah rahasianya Allah Ta'ala. Maka ayo kita tanamkan gairah, semangat untuk terus beribadah kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan. Ya, sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya, zikirnya, pengajiannya, semua sedekah-sedekahnya. Banyak-banyakin dari sekarang yang kita harapkan. Kalau kita membiasakan satu kebiasaan yang baik, maka kita akan mati dalam keadaan ketika kita sedang melakukan kebiasaan yang baik itu. Dan dari sekarang kita niatin, kita tinggalin semua kelakuan-kelakuan yang buruk yang kita nggak mau. Kalau kita melakukan kelakuan yang buruk itu, kemudian dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah. Ini kita sedang hadir di acara haulnya orang yang baik. Yang tadi saya katakan, beliau ini adalah orang yang selalu hatinya terkait dengan masjid. Ya, kita belum tentu bisa begitu, Pak. Ya, kita lebih senang melakukan urusan yang menjadi kesenangan kita. Kita senang melakukan urusan yang akan membawa kebahagiaan dan kebaikan buat diri dan keluarga kita. Kita lebih egois memikirkan kepentingan diri kita dan keluarga kita dibandingkan dengan orang lain. Ini yang harus kita contoh. Ya, kita mungkin nggak bisa meniru almarhum. Ya, mengabdikan diri kita ke masjid. Ya, menghabiskan waktu yang banyak di masjid, tetapi paling enggak kita coba untuk kita tanamkan kecintaan kita kepada masjid yang menjadi tempat yang baik, tempat yang di dalamnya dilakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, tempat yang di dalamnya sujud hamba-hamba Allah Ta'ala. Kali-kali aja dengan kita cinta kepada masjid, kita sering ke masjid, akan tertanam gairah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau kita kumpul di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik, insya Allah itu kita nggak bakalan melakukan kelakuan yang buruk, perbuatan yang buruk. Ada pernah dengar orang di masjid main judi? Ya nggak ada. Di masjid mabok gitu, nggak ada.
Kenapa? Emang bawaannya itu kalau udah di tempat yang baik akan diarahkan, dituntun untuk melakukan yang baik. Kumpul sama orang baik, kumpul sama kiai, sama habib, main judi gitu, nggak ada. Ya. Paling nggak ntar ketika kiainya, ketika habibnya baca sholawat, ikutan baca sholawat. Emang begitu bawaannya. Ya, sesuatu yang baik akan menarik hal yang baik juga. Sebaliknya, sesuatu yang buruk akan menarik hal yang buruk. Ya, seperti kata pepatah apa? Kalau dekat sama tukang minyak wangi, walaupun nggak beli minyak wangi, paling nggak nyium wangi. Pasti itu. Ya, nggak punya duit, deketin aja tukang minyak wangi. Kalau tuh tukang minyak wangi kasihan, ntar diolesin. Kan dapet tuh. Ya. Wanginya kecium. Coba deket sama tukang ikan. Ya, maaf yang tukang ikan nih. Nggak beli ikan, nggak colek ikan, minimalnya cium amisnya ikan. Sesuatu yang baik akan menularkan kebaikan, dan sesuatu yang buruk akan menularkan keburukan. Kepada siapa kita bergaul, seperti itulah kita akan menjadi. Kita bergaul dengan orang baik, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang baik. Nah, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, na'udzubillah, kita juga akan menjadi orang-orang yang buruk. Ya, dari sekarang yuk tanamkan kebaikan pada diri kita. Sering-sering kita berada di tempat yang baik, sering-sering kumpul bersama orang-orang yang baik, agar kita ketularan menjadi orang yang baik. Kita ketularan untuk rajin ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang kita harapkan semua ibadah ini akan menjadi bekal kita ketika kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, akan menjadi kebahagiaan buat kita masuk dalam keadaan, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina Sayyidina Muhammad المجتبى المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد, Sadatul ulama ul ajillah, para alim ulama, para asatidzah, para tokoh-tokoh masyarakat yang alhamdulillah begitu banyak pada malam hari ini berkumpul untuk memberi keberkahan kepada kita semua. Hadir bersama kita orang tua kita Kiai Haji Sirajuddin Ishaq, Kiai Haji Ahmad Ridha Abdus Samad, Kiai Haji Dr. Andes Ustadz Ahmad Fauzi, dan Kiai Haji Mahdi Arif, beserta para asatidzah, Al-Ustadz Abdul Bari yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Kita doakan para guru-guru kita, mudah-mudahan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam afiah, di dalam kebaikan dan ketaatan. Dan tidak lupa kepada keluarga besar daripada almarhum al-maghfurlah Al-Ustadz Abdul Alim Abdul Haq, yang sudah 1 tahun meninggalkan kita, mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala daripada masa-masa hidup beliau. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharhum, kata Allah dalam Al-Qur'an. Kami menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Artinya seperti yang kita dengarkan daripada Ustadz Abdul Bari tadi, bahwasanya manusia, al-insan yamutu ala ma asha alaihi minal khair wa tub'atsu ala ma mata alaihi. Manusia itu akan meninggal dunia sesuai dengan kehidupan dan kebiasaan dia di masa hidup. Sebagaimana juga nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia seperti dia meninggal dunia. Kalau dia adalah ahlul khidmah,
orang yang qalbuhu mu'allakun bil masajid. Dibuktikan, wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa yang ia persembahkan di muka bumi, apa yang dia lakukan di muka bumi. Wa atharuhum, dan bukan hanya itu, bekasnya sampai hari ini. Sudah 1 tahun, tapi subhanallah, para jamaah begitu banyak antusias datang dari jauh-jauh yang terpanggil dengan kebaikan almarhum, terpanggil dengan kesahajaan, bacaan sholawat yang dibaca ketika pengajian-pengajian menjelang waktu-waktu sholat. Ini semua terlihat di dalam putra-putrinya yang peduli terhadap almarhum. Meskipun mungkin beliau lebih banyak di masjid, akan tetapi nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai pendidikan ternyata itu sangat membekas dan berpengaruh. Ini yang dimaksud dengan athar. Ini yang dimaksud dengan pengaruh dan peninggalan apa yang ditinggalkan. Bukan hanya peninggalan yang bersifat materi, tapi peninggalan berupa rijal, putra-putri yang mengingat orang tuanya dan terus menyampaikan doa dan berharap orang tuanya senantiasa berada di dalam kebaikan, berada di dalam derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya almarhum berhasil di dalam mendidik anaknya, berhasil di dalam memberi contoh kepada keluarganya. Dan ini menjadi tauladan bagi kita semua, bahwa sanggupkah kita menghadirkan anak-anak putra-putri yang nanti akan mengenang kita, minimal membacakan Fatihah untuk kita. Ini adalah investasi yang sesungguhnya, investasi yang abadi, investasi yang tidak akan pernah rugi. Mereka orang-orang yang menjadikan anaknya, terutama di zaman kita saat ini, hidup. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ainu ala auladikum bibirrikum. Bantulah anak-anak kalian untuk berbakti kepada kalian. Albirru salaf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan itu adalah karma. Artinya bila mana kita berbuat baik kepada orang tua. Saya yakin ini almarhum termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Sehingga tidak heran bila mana keluarganya, anak-anaknya adalah orang yang sangat berbakti kepadanya. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda ditanya tentang bagaimana bentuk bakti seorang anak kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia, maka dijawab, yang tentu ini jawaban bersumber daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ditanya adalah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah menyambung tali persaudaraan dengan orang-orang yang pernah disambung persaudaraan oleh orang tuanya. Jadi teman-temannya, alhamdulillah teman-teman almarhum pada hadir saat ini. Saudara-saudara almarhum pada hadir pada malam hari ini. Kemudian mendoakan mereka. Mendoakan. Doa ini mahal. Doa seorang anak kepada orang tua itu sangat mahal. Kita berharap kalau kita punya keturunan, punya anak, suatu saat nanti mereka meneteskan air mata di hadapan Allah, meminta pengampunan kita. Makanya yang dikatakan laulal ahya lahalakal amwat. Seandainya bukan karena orang yang masih hidup, maka akan binasa, hancur semuanya yang ada, yang telah meninggal dunia. Namun kita ahlu sunnah wal jamaah, alhamdulillah ada tradisi semacam ini. Ada tradisi yang menyambungkan bahwa hidup ini bukan hanya sekedar perbedaan alam antara alam dunia dan alam barzakh, antara alam rahim dengan alam ruh. Akan tetapi lebih dari semua itu ada hubungan di setiap alam kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak 1400 tahun lamanya, lebih jauh. Akan tetapi apakah kita katakan bahwa kita terputus dengan Nabi Muhammad? La wallah, kita tidak akan pernah terputus dengan Nabi Muhammad di dunia ini dan bahkan di barzakh, sampai di akhirat, bahkan di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Makanya dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua seperti yang kita dengarkan tadi. Wa nafakhtu fihi mir ruhi fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Itu terjadi di alam arwah dan Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita mengatakan ya Allah engkau adalah Tuhan kami. Itu disebut dengan alam ruh. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-arwahu jundun mujannadah. Ruh itu seperti bala tentara, tergantung bagaimana kelompok saat itu. Kita insyaallah termasuk orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya kita beriman kepada Nabi Muhammad, berkumpul dengan kaum salihin, dengan orang-orang saleh. Alhamdulillah, dengan para ulama, dengan para asatidzah, dengan para habaib. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita ke alam rahim dalam perut ibu kita. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Kemudian masuk ke alam yang fana ini, yang sebentar, yang dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat ladang kita untuk mencapai derajat dan tempat yang layak nanti kebahagiaan yang sesungguhnya. Nggak capek-capek lagi. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, waj'alil mauta rahatan lana. Jadikanlah kematian itu sebagai saat yang paling menyenangkan. Dan itu kaum salihin. Makanya kita mengadakan itu bukan ulang tahun kelahiran mereka. Kalau orang lain kan miladnya, itu kita rayakan, selamat milad. Kenapa? Karena saat itu dia merasa paling bahagia, paling senang karena wujud ke muka bumi ini. Yang tadinya lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insan hainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukan sesuatu yang disebut. Belum punya nama. Hidup lahir ke muka bumi, jadilah manusia. Punya nama di situ. Dirayakan ulang tahunnya. Tapi kaum salihin yang dirayakan adalah hari wafatnya. Kenapa? Karena kalau kita tanya kepada mereka, kapan saat yang paling membahagiakan mereka? Saat-saat itu tatkala mereka berjumpa dengan kekasihnya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan zat yang selama ini disebut, berjumpa dengan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arda. Beliau sakit parah, akan mengalami sakaratul maut. Keluarganya menangis di sekitarnya. Mereka mengatakan, wah hazanah, betapa sedihnya saat ini akan ditinggalkan oleh Bilal. Beliau mengatakan, la bal wa tarabah. Tidak, bahkan sebaliknya. Ini hari adalah hari yang menyenangkan. Ghadan yalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok akan berjumpa dengan para kekasih Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Itulah kenapa kita mengadakan haul untuk mereka, orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, orang-orang saleh, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu muridnya, baik itu pecintanya, baik itu pengikutnya, ataupun keluarga dan anak-anaknya. Digerakkan hatinya untuk dirayakan itu momen. Momen apa? Momen ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan rahasianya, keberkahannya terus mengalir kepada kita semua. Mudah-mudahan juga senantiasa menjaga hal-hal baik yang dilakukan oleh almarhum di dalam memakmurkan masjid, di dalam berkhidmah kepada kaum muslimin, di dalam berbakti kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keberkahan tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah daripada silaturahim ini, berkah daripada haul ini. Mudah-mudahan Allah angkat pandemi dari bumi Indonesia ini. Allah angkat malapetaka bahkan dari seluruh dunia, sehingga kita bisa hidup kembali normal, beribadah dengan normal, belajar dengan normal, bekerja dengan normal untuk bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita doakan
keluarga besar daripada almarhum. Mudah-mudahan diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Kita doakan juga para guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran di dalam membimbing kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan tidak keluar melainkan keluar bersama dosa-dosa kita semua. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan bih, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syarril Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi jahil Fatihah wa bi haqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah anta qabbala ma bihi da'awnaka wa antu'tiya ma sa'alnaka wa anjiz lana wa'daka alladhi wa'adta li ibadikas salihin. Allahumma istajib du'aana washfi maradana warham amwatana. Allahumma istajib du'aana washfi maradana warham amwatana birahmatika ya arhamar rahimin. Bifadli da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhir da'wahum ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah.